Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Haifa Lizi dari kelas 10-8 yang akan menjelaskan secara singkat namun tetap lengkap tentang sejarah masuk ke Islam Indonesia, perkembangan kerajaan-kerajaan Islam, dan peran para ulama penyebar Islam di Nusantara. Semoga lewat penjelasan ini bisa menambah wawasan kita tentang bagaimana Islam hadir dan berkembang secara damai di Indonesia. Mari kita simak videonya. Yang pertama ada masuknya Islam ke Indonesia. Nusantara sejak dulu merupakan jalur perdagangan antara Arab, India, dan Cina. Karena itu, Islam masuk ke Indonesia melalui hubungan dagang. Para pedagang Muslim memperkenalkan ajaran Islam kepada penduduk lokal dengan cara yang damai. Ada beberapa teori yang menjelaskan kapan dan dari mana Islam datang. Yang pertama itu ada dari teori Gujarat. Dikemukakan oleh Snouck Gonje yang menyatakan bahwa Islam masuk dari Gujarat, India sekitar abad ke-13 Masehi. Bukti pendukungnya adalah kesamaan budaya Islam di Gujarat dan Samudra Pasai. Kemudian ada teori Makkah, dikemukakan oleh Buya Hamka. Menurutnya, Islam masuk jauh lebih awal, yaitu pada abad ke-7 Masehi. Dasarnya adalah catatan Cina dinasti Tang yang menyebut adanya pemukiman Arab di pesisir Sumatera. Teori ketiga yaitu teori Persia, dari Hussein Jajadiningrat. Islam disebut datang dari Persia karena beberapa tradisi keagamaan di Indonesia mirip dengan Persia. Kemudian ada teori Cina dari Slamet Muljana. Ia menyatakan beberapa tokoh awal Islam, termasuk beberapa anggota Wali Songo, memiliki hubungan keturunan dengan Cina. Dan ada teori dari Maritim, dari N.A. Baloch. Islam masuk melalui jalur laut, di bawah saudagar Arab sejak abad pertama Hijriah dan menyebar di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Kemudian saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu perkembangan Kesultanan Islam di Indonesia. Setelah Islam diterima masyarakat, berdirilah kerajaan-kerajaan Islam yang menjadi pusat dakwah dan kekuasaan. Yang pertama itu Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Indonesia. Berdiri pada abad ke-13, Sultan Malik Al-Saleh berperan besar menjadikan Pasai sebagai pusat penyebaran Islam dan pusat perdagangan internasional. Kemudian Aceh Darussalam. Pada masa Sultan Ahmad dan Sultan Alauddin Riayat Shah, Aceh menjadi pusat ilmu Islam dan memiliki hubungan kuat dengan Turki Utsmani. Lalu Wali Songo, tokoh paling penting dalam penyebaran Islam di Jawa. 9 wali ini menggunakan dakwah yang lembut melalui budaya, seni, pendidikan, dan perdagangan. Mereka adalah Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Gresik. Nah, saya akan menjelaskan 2 sultan dan 2 ulama Minangkabau. Yang pertama ada Sultan Alauddin dari Goa, raja Goa pertama yang masuk Islam dan menyebarkan Islam di Sulawesi Selatan. Kemudian ada Sultan Zainal Abidin dari Ternate. Beliau menjadikan Islam sebagai dasar pemerintahan Ternate, belajar langsung ke pesantren Sunan Giri, dan membawa ulama dari Maluku. Lalu Datuk Ri Bandang dan Datuk Tunggang Parangan, 2 ulama Minangkabau yang menyebarkan Islam ke wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Nah, sekarang kita sudah masuk ke materi ketiga, yaitu ulama penyebar Islam di Indonesia dan karya mereka. Banyak ulama Nusantara menghasilkan karya yang menjadi rujukan hingga sekarang. Seperti yang pertama ada Nuruddin Araniri dari Aceh dengan karyanya Sirat Al-Mustaqim. Kemudian yang kedua ada Abdul Rauf Asigili dari Aceh dan karyanya Tafsir Tarjuman Al-Mustafid. Yang ketiga, Muhammad Arsyad Al-Banjari membuat karya Sabil Al-Muhtadin. Yang keempat, Abdullah Mahfuz At-Tarmasi sebagai ahli hadis. Dan yang kelima, Muhammad Sholih As-Samarani dan karya fikih tasawuf. Tentunya dari karya-karya ini memperkuat pendidikan Islam di Nusantara. Materi keempat yaitu keteladanan para penyebar Islam. Para tokoh penyebar Islam memiliki akhlak mulia yang menjadi alasan Islam bisa diterima dengan damai. Mereka itu hidup sederhana, gigih dalam berdakwah,
mengutamakan dakwah daripada kepentingan pribadi, dan selalu mengajarkan Islam dengan pendekatan yang lembut. Cara dakwah yang damai inilah yang membuat Islam berkembang pesat di Indonesia. Demikian ringkasan sejarah masuk dan penyebaran Islam di Indonesia. Dari berbagai teori, kerajaan, hingga para ulama besar, kita melihat bahwa Islam datang ke Nusantara dengan cara damai dan penuh kebijaksanaan. Semoga penjelasan kali ini bisa membawakan manfaat dan menambah rasa bangga kita terhadap sejarah Islam di Indonesia. Terima kasih sudah menonton, dan mohon maaf bila terjadi kesalahan selama saya membawakan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.